Di Placer di sini dan video ini kita akan membahas jika Oda sendiri pernah berkata kalau Shanks adalah dua orang yang berbeda. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah, di mana pembahasan tentang Shanks ini semakin ramai sejak kemunculan siluet dari Holy Knight yang Oda keluarkan di chapter 1083 lalu. Ya, walau memang belum terkonfirmasi jika itu benar-benar Shanks, tetapi dari segala sisi seperti pedang, bentukan siluet, sangat hampir pasti jika orang itu adalah Shanks yang kita ketahui. Tetapi apa benar jika itu adalah Shanks atau jangan-jangan itu adalah orang lain? Kita akan buka video ini dengan meme yang sangat terkenal, yaitu saya aslinya dua orang. Nah, jadi pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, dan jadi SDM dengan literasi tinggi dengan menonton dulu baru komen. Karena modus itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, sebelum masuk ke bahasan teori liar, jadi pastikan siapkan kopi, jangan lupa mandi besar, ambil posisi PW, and wadidaw. Oke, pembahasan pertama kita akan langsung mulai kenapa Shanks sangat memungkinkan jika dia adalah dua atau mungkin beberapa orang yang berbeda. Dimana setelah melihat siluet tersebut, satu yang saya ingat adalah wawancara yang dilakukan oleh Fisher kepada Oda Sensei di tahun 2019 lalu. Yang sebenarnya sendiri pun udah pernah buat video di sini, tapi jangan ditonton ya, itu ngomongnya aduh masih lemes banget nih, kesel sendiri untuk dengarnya juga. Nah, dimana di interview tersebut Fisher bertanya kepada Oda terkait Shanks ini. Oh ya, mungkin buat yang nggak tahu, Fisher ini adalah salah satu YouTuber terkenal di Jepang sana dengan subscriber lebih dari 8 juta lah. Yang bisa dibilang wawancara ini nggak formal-formal banget seperti dengan orang-orang yang lainnya, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan nyeleneh dan pertanyaan teori yang dilontarkan oleh Fisher tersebut. Tapi di sini kita akan langsung kerucutkan kepada Shanks saja ya. Di situ Fisher bertanya, kau mungkin dapat pertanyaan ini beribu-ribu kali, tetapi apakah Shanks adalah dua orang yang berbeda? Kau tahu kadang Shanks tergambar tanpa bekas lukanya, plus juga dia bisa sampai ke Marineford dengan sangat cepat padahal sebelumnya dia baru melawan Kaido. Nah, yang ternyata jawaban hal ini disensor langsung oleh Oda Sensei guys, yang jadinya tahu kan, kalau ada hal yang disensor ini pasti akan sangat-sangat mencurigakan sekali. Kita hanya mendapatkan jawaban sedikit saja setelah apa yang disensor sebelumnya, dan situ pun Oda berkata, ya tapi kalian tahu kan, aku memang terkadang suka lupa menggambar bekas luka. Nah, yang berarti ada perkataan lain yang sangat mencurigakan dikatakan sebelum hal itu. Nah, oke, jadi dari percakapan absurd itu kita akan hubungkan dengan apa yang baru saja terjadi, yang bukankah akan semakin masuk akal dengan semua hal ini. Nah, di sini mari kita akan coba beberapa hal yang mendukung bukti-bukti mencurigakan dari Oda tersebut. Yang sebenarnya banyak sekali sih hal-hal mencurigakan dari sosok satu ini, yaitu seperti yang kita tahu juga, Shanks adalah karakter yang dikenalkan dari awal serial ini dimulai, yaitu chapter 1 Romance Dawn. Tetapi setelah 1000 chapter lebih, kita bahkan tidak tahu menau tentang kepribadian dan sifat satu karakter ini. Dimana kita akan coba bahas dari apa yang dipertanyakan di interview sebelumnya. Kadang Shanks terlihat di satu tempat dan di tempat lain dalam keadaan cepat, dan bekas lukanya pun kadang ada, kadang tidak. Oke, mari kita buktikan ya, apa pernyataan tersebut benar atau tidak. Pertama kita akan lihat dulu di chapter 434, ini adalah saat Shanks berkunjung ke kapal Shirohige. Di situ kita dengan jelas melihat bagaimana dia dengan luka yang diciptakan oleh Kurohige tersebut dan meminta es untuk tetap mundur. Dimana poin penting yang perlu kalian perhatikan adalah saat Oda menggambar Shanks dari sisi sebelah kanan ini, dimana luka di mata kirinya tidak perlu terlihat, tetapi jika kalian lihat bagian yang saya tandai tersebut, ya benar, seperti yang kalian lihat, bekas luka masih tertarik jauh sampai ke dahi dari Shanks tersebut, yang bisa dibilang dia adalah orang yang sama dengan Shanks yang kita ketahui karena memiliki bekas luka yang sangat identik dengannya. Tetapi jika kalian ingat, kita juga pernah mendapatkan panel serupa, dan itu adalah Shanks di chapter 907. Ya benar, tentu saja ketika dia ada di Mary Joyce yang dikatakan ingin membicarakan seorang bajak laut, yang sejujurnya momen ini benar-benar mengguncang dunia pada saat itu, karena ngapain Shanks tiba-tiba muncul di hadapan Gorosei
Dan siapa dia sebenarnya? Apakah dia anak Tenryubito pun muncul langsung setelah chapter tersebut? Nah, sebelum kita sampai ke bagian ini, pastikan jangan lupa juga untuk subscribe dong, anjay. Bercanda. Maksudnya, sebelum sampai situ, kita akan coba mundur beberapa chapter dahulu, di mana di chapter 903, tepat saat Luffy mendapatkan bounty 1 miliar pertamanya, kala mengalahkan Cracker dan Katakuri. Di situ juga kita melihat Shanks di pinggiran pantai yang pastinya ada di New World. Yang sebenarnya bisa dibilang waktu pada saat Shanks melihat bounty dari Luffy dan saat Shanks ada di Mary Joyce, waktunya tidak berbeda jauh karena kedatangan referee pun sangat pas dengan waktu tersebut. Tetapi dengan cara Shanks yang tiba-tiba sudah sampai di Mary Joyce, itu saja sudah menjadi sesuatu yang sangat-sangat aneh sekali. Dimana kita bisa mendapatkan satu hal menarik juga dari panel di Mary Joyce ini. Coba kalian lihat ini dan bandingkan dengan sisi sama yang Oda berikan di chapter 434 lalu. Ya benar, di situ kalian bisa melihat luka di mata kirinya tidak ada ketika Shanks berada di Mary Joyce. Dan tidak hanya itu, pasti ada alasan juga kenapa Oda hanya menunjukkan dia menggunakan jubah dan dari sisi sebelah kanan saja. Tentu saja agar kita tidak tahu jika itu sebenarnya bukanlah Shanks. Dan dengan siluet yang Oda tampilkan terkait Holy Knight dan pakaian yang Shanks gunakan di Mary Joyce ini, jika dia adalah orang yang berbeda. Dimana bahkan saya sampai mencoba-coba mencari lagi kapan Shanks muncul di seri One Piece ini, mulai dari chapter 1, 234, 506, 552, sampai yang terbaru 1079. Oda tidak pernah sekalipun salah menggambar jika itu adalah luka dari Shanks dan selalu menunjukkan nih Shanks loh dengan bekas luka di mata kirinya, dan itu pun selalu tepat. Dan hanya satu chapter ini saja di 907, dan mencurigakan menurut saya juga adalah kenapa jika itu adalah Shanks dia meminta berbicara tentang satu bajak laut atau one certain pirates yang padahal dia juga seorang bajak laut. Yang kata-kata itu menurut saya lebih cocok diucapkan jika dia adalah seorang Holy Knight sebagai seseorang yang melindungi Tenryubito, atau dalam kata lain, dia merasa jika ada satu bajak laut yang akan mengancam peradaban mereka. Yang sadar atau tidak, hal itu akan sangat pas sekali dengan Luffy yang disebut sebagai Emperor kelima pada saat itu, dan acara referee pun dimulai. Yang sebenarnya kata-kata dari Gorosei pun sangat mencurigakan. Oh, jika ini kau, maka kau boleh mengatakan sesuatu. Dan situ dia tidak berkata terkait Akagami atau Shanks atau si rambut merah, tetapi hanya berkata, oh jika itu kau, maka akan kami lakukan. Yang sangat-sangat mencurigakan sekali kenapa Gorosei berkata hal seperti itu. Yang sebenarnya itulah kejeniusan Oda, yang jika kita hubungkan dengan Luffy barusan, dalam kata lain bisa kita sebut kembaran Shanks ini juga sudah mulai memperhatikan Luffy. Dan yang ironisnya adalah Shanks asli yang kita ketahui juga malah punya hubungan baik dengan kapten kita ini. Yang sejujurnya ini bisa jadi plot terkait saudara Shanks yang mengincar Luffy, dan Shanks asli lah yang akan menolong Luffy. Nah mungkin dari sini bakal ada yang bingung, lah kok tiba-tiba jadi ada saudara Shanks sih bang, dari mana coba pernyataan hal tersebut? Nah itulah saat kita masuk ke bagian keluarga Tenryubito, dimana di movie Red sendiri pun kita sudah mendapatkan sebuah fakta. Jika Uta ini adalah anak dari Shanks, maka dia juga bagian dari keluarga Vigarland atau Vigarland Family, dimana berarti Shanks adalah seorang Vigarland Family, dan jelas jika itu Vigarland Family, maka dia juga bagian dari keluarga Tenryubito. Yang sebenarnya bisa dilengkapi untuk nama lengkapnya menjadi Sans Vigarland Shanks. Di mana alasan Shanks ada di kapal Roger pun sebenarnya sudah terjawab secara langsung oleh Oda karena dia ditemukan di peti harta karun pasca insiden dari God Valley. Ya biar diingat juga ya, insiden God Valley itu ada karena Tenryubito yang sedang membuat acara di pulau tersebut. Jadi tidak aneh jika Shanks adalah anak dari keluarga Tenryubito sebenarnya yang tidak sengaja terbawa ke dunia bawah dan akhirnya dibawa oleh bajak laut yaitu Roger. Yang ini akan ada hubungannya jika Shanks yang seharusnya seorang god atau dewa atau Tenryubito, tetapi dia menggunakan serangan yang bernama Divine Departure atau dalam kata lain Kamusari, yang berarti kejatuhan sang dewa. Yang malah menjadi semakin ironis, Shanks ini malah berada di pihak Klandi atau musuh alami dari sang dewa. Yang sejujurnya bahasan lengkap tentang hal ini pun sudah pernah saya bahas di satu video ini, hubungan Shanks, Roger, serta keterkaitannya Tenryubito dan fakta masa lalunya. Dan di video ini kita akan fokus membahas kenapa Shanks bisa saja dua orang yang berbeda, yang jika kita sambungkan dengan keluarga Vigarland tadi sangat tidak menutup kemungkinan jika Shanks memiliki saudara kandung lain yang
berada di Mary Joyce dan bersama keluarganya yaitu Figarland Family. Ya benar, Shanks asli karena sebuah musibah kebawa ke lautan dan menjadi bajak laut yang siap menghadapi sang dewa, di mana saudara kandungnya adalah sang dewa ini sendiri yang sekarang bahkan menjadi seorang Holy Knight. Hal ini akan sangat-sangat pas sekali dengan tema One Piece sebagai dua sisi mata koin yang berbeda, satu di pihak sang dewa dan satu di pihak sang iblis. Ini akan menjawab alasan kenapa Oda sangat menutupi ketika ada yang bertanya apakah Shanks adalah dua orang yang berbeda. Di mana poin menarik menurut saya adalah banyak teori beredar jika Kurohige memiliki kepribadian ganda entah ada 2 atau 3, karena buah iblisnya sekarang yang terkonfirmasi ada 2. Nah, jika rival lamanya ini yaitu Shanks ternyata juga adalah seorang anak kembar yang entah 2 atau 3 pun, bukankah lagi-lagi Oda memainkan paralel yang sangat-sangat luar biasa? Yang kalau menurut kalian sendiri gimana nih terkait Akagami no Shanks? Atau apakah Holy Knight itu benar-benar Shanks dan tidak ada kembaran-kembaran apapun yang saya bahas di video ini? Karena lagi-lagi jika kita kembali ke cloningan, entah kenapa saya sangat yakin itu tidak mungkin. Oda tidak akan memforsir suatu cloningan ke tingkat lanjut seperti itu. Nah, bukankah cloningan yang terbukti sukses purna pun baru Stussy saja dan itu pun butuh penelitian berpuluh-puluh tahun. Jadi menurut saya tidak mungkin jika tiba-tiba ada banyak cloningan yang sukses semua. Fix udah ngaco banget One Piece jika lagi-lagi masalah cloningan. Jadi coba tuliskan pendapat kalian ya di kolom komentar. Nah, serta ngomong-ngomong tentang Shanks juga, kami juga ada loh desain khusus dari Akagami no Shanks ini, di mana pemesanan akan mendapatkan satu box poneglyph super misterius seperti Shanks ini, bookmark buku untuk Shanks, dan banyak bonus lainnya juga yang sangat-sangat wadaw sekali. Yuk, masa kalian fanboy Shanks belum punya kaos kece ini? Pemesanan bisa COD, banyak gratis ongkir juga, kan bisa langsung klik link di deskripsi video ya. Bisa melalui Tokopedia, Shopee, dan TikTok Shop juga. Yuk tingkatkan status ibu kalian bersama DNM Merchandise. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Dev yang pamit, and I'll see you guys next time.